Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Ini nih yang wajib disyukurin oleh teman ngopi nih. Apa tuh? Kita tuh setiap episode kita nge-tag openingnya itu pasti selalu baru. Selalu beda ya. Yes. Dulu inget gak sih lu, kita kan pernah nge-tag episode itu openingnya itu pakai bahasa Itali. Oh iya. Kita bikin aja kayak gitu lagi bre. Jadi Bikin ntar lagi ya. di episode yang beda-beda bahasa. Boleh. Bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Jawa. Misalnya kita lagi bahas Nazi. Ya. Kita pakai Jerman. Ya, Achtung gitu kan Iya. misalnya kan atau apa. Kita lagi bahas budaya Cina, kita pakai bahasa Cina. Bisa. Oh, tapi nanti disangkain tidak nasionalis Anda. Enggak lah. Ini kan cuman buat variasi podcast doang. Buat variasi Ya kali podcast cuman ya. gara-gara gitu ditangkep. Gila, sensitif amat negara lu. Negara Los Santos ya emangnya. Ya Bahaya kan banget. memang seperti itulah bre. Oh gitu emang Seperti gitu itu ya? Oh memang. memang seperti Iya, itu. Itulah yang terjadi di Los Santos. Apa tuh apa? Kriminalitas dibiarkan, orang baik di penjara. Seperti gitu. itulah yang terjadi. Iya. Ada update apa dari Los Santos nih bre, baru-baru ini? Oke, gue nggak mau update terkait perkembangan Los Santos lah, Ya, karena capek. Waduh, melelahkan. Jadi gue mau update aja untuk teman ngopi ini terkait perkembangan podcast Konspirasi Ngopi. Widih, apa tuh? Konspirasi Ngopi saat ini kita ada di peringkat 173 podcast di Spotify, men. Di Spotify. Spotify. All around the world berarti ya? All around the world. Gila keren banget. Jadi yang dimaksud all around the world itu adalah podcastnya dari seluruh dunia. Tapi kita di nomor 173 region Indonesia. Iya, di dalam top 200 itu. Top 200, yes. Kita nomor 173 ya. 173, wah itu bener-bener gue thanks banget lah. Say thanks to Jesus, say thanks to temen ngopi ya. Karena 173 di Spotify dari ratusan ribu, puluhan ribu Podcaster. Gila sih itu udah. Bahkan kita disejajarin kayak dengan podcast Kesal aja. Waduh, Bang Oja, maaf Bang Oja. Bang, misi ya bang, Misi maaf ya, ya. Bang. Ente kita salib dulu sebentar. Bentar, nggak apa-apa. Terus juga ada apa lagi? Ada Coach Justin juga. Cuman kalau dia mah nomor sekian. Wah, Coach Justin Nomor tuh kontroversial 10. soalnya kan. Yoi, nomor 10, nomor sekian. Top 20 lah. Kalau kita masih di 173. Nah itu di Spotify. Di Spotify. Di Noise, kita peringkat ke 37 bre. 37. 37. Top podcaster. Top podcaster. Itu top 100 ya kalau nggak salah ya. Top 50. Hah? Top 50. Loh, enggak dong, top 100. Oh, Itu top 100 ya, chartnya. kalau di Noise ya? Chartnya top 100. Oh, oke. Iya, kita naik ke 37. 37. Udah gitu kita di Noise juga masuk di top episode. Bener, episode yang The Simpsons. The Simpsons. Iya, Itu iya. nomor ke-27. Padahal nggak niat ya ngeteknya. Iya kan? Nggak niatnya gitu, Bre. Waduh, dan Giliran ini yang niat kagak ini, Bre. Kagak naik. Emang mesti nggak niat, Bre. Aduh. Iya. Tapi sekali lagi lah, maksudnya kita say thanks lah tuh teman ngopi ya. Teman Yoi. ngopi tuh yang dimana meskipun kita ngeteknya tidak niat, Anda dengerinnya niat. Anda dengerinnya niat. Bagus. Iya. Applause dulu lah buat teman ngopi. Yoi. Terima kasih buat teman-teman ngopi semua yang sudah menghantarkan kita di dalam chart-chart ini ya kan. Yang kayaknya impossible, Bre. Bener. Masuk gua aja nih jujurnya gua baru tahu kalau nggak dikasih tahu sama lu tadi. 173 anjir dari ini kita nggak usah ngomong all around the world deh. Maksudnya di Indonesia aja loh. 173 men gila lu kayak Itu dari puluhan ratusan ribu podcast. kayak ngimpi gua loh. Sumpah bener dah maksudnya kayak masa sih gitu kan 173 gila sih. Itu suatu achievement lah. Achievement sih gokil. Dan kita harus set another achievement lah.
Kita pengen sih teman ngopi, ayo bergotong royong, bantu kita supaya menjadi orang kaya. Paling nggak nyalip ini Nancy Judge. Nesija Nomor 65 ya kalau nggak salah di rank itu ya. di rank Spotify. Ya nggak apa-apa dong nyalip Nggak mah. apa-apa, Iya, nggak iya. apa-apa. Kan namanya bersaing. Bantu kita jadi orang kaya tapi maksudnya kaya rohani. Kaya rohani benar. Gitu. Oke, thanks again, thanks to teman ngopi. Kali ini kita mau ngebahas special episode nih. Yoi. Lanjutan dari episode kemarin, Bre. Part 2 dari episode kemarin. Part 2 dari Lucifer. Yes, Lucifer. Demonology. Langsung masuk aja kali. Langsung masuk ya? Ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, gue minta teman ngopi kalian stay fokus. Orang yang lagi nyapu, lagi ngepel, berhenti sejenak. Apa? Sorry. Tadi lagi nyabu lu bilang. Nyapu. Oh nyapu. Sorry maaf. Gue dengernya P jadi B jadi balik gitu. Ya itulah memang. Ya. Negatif pikiran Anda. Yang lagi nyapu, ngepel atau melakukan aktivitas apapun berhenti sejenak karena ini penting banget. Yang lagi ngewe. Lanjutin ya. Biar lo nggak keluar. Tips and tricks tuh. Tips and trick. Kalau lagi ngewe dengerin konspirasi Konspirasi ngopi ngopi. gak bakal keluar lo ya. Ya. Anjing. Bangsat. Bertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi. Oke Bre, kita mau lanjutin episode kemarin yang terkait Lucifer. Jadi Yes. kemarin kita sempat janji ke teman ngopi bahwa kita akan menceritakan kisahnya Lucifer ini saat dia berada dalam kerajaan Allah, Kerajaan surga. kerajaan surga. Oke, benar. Nah mungkin buat teman ngopi ya, buat teman ngopi yang non Kristiani gitu ya, yang saudara kita Muslim, Buddha dan sebagainya. Ini kita sedikit mau spill aja bahwa yang kita omongin ini banyaknya referensi dari Bible. Alkitab, Bible. Ya, Kristiani atau Nasrani lah ya, gitu. Ya, so buat teman ngopi yang beragama lain yang tidak mau mendengarkan, mendingan langsung skip aja. Bener. Tapi yang mau tahu ceritanya, lanjut. Lanjut. Iya, kali aja bisa login. Gantian ya. Login game maksudnya. Lo login S-Test main di Mobile Legends. Ya kan gak apa-apa juga kalau login, Bre. Nggak Kapan lagi lagi ya. minoritas meloginkan mayoritas? Kuak. Oke, Bre, silakan. Lanjut. Gini, pertama teman-teman harus ingat dulu yang kita bahas di episode pertama itu di part satunya. Kenapa sih kita sebenarnya kan kita buat juga jadi panjang ya, jadi 2 part tuh karena memang pembahasan tentang Lucifer ini panjang, Bre. Dari sebelum kejatuhan dia dari surga sekalipun, waktu dia masih menjabat sebagai archangel katanya, Bre, di surga, sampai dia jatuh itu juga begitu panjang gitu. Jadi kita harus mengelaborate ini dengan sangat detail gitu, tentunya dengan gaya kita sendiri ya, dengan gaya konspirasi ngopi gitu. Nah mungkin lu bisa refresh sedikit, Bre, apa yang udah kita bahas dan kita ini semacam recap lah dari part 1 kemarin. Oke, kalau dari part 1 kemarin kan kita menceritakan ya bahwa Lucifer ini adalah bintang fajar. Yes, Dia benar. adalah malaikat agung yang diciptakan oleh Allah yang begitu sempurna lah. Sampai akhirnya dia berdosa, dia jatuh ke dalam dosa itu sendiri, dosanya dosa kesombongan gitu ya. Dan dia menentang Allah yang Maha Tinggi, dia ingin berkuasa menjadi Allah. Dan akhirnya dinamailah dia si ular tua, si naga Atau Satan. Yes, benar. Sampai seperti itu. Nah, mungkin gue pengen menarik cerita ya. Cerita. Ini gue mau bahas referensinya itu ada di Yezekiel 28 ayat 13 sampai 19. Gue mau bacain sedikit ya, Bre ya. Sip, monggo. Oke, di sini perihal terkait penciptaan dari Lucifer itu sendiri. Oke, ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisporas dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahnya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya.
Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Wow, gokil. Ini sebenarnya apa ya, penjelasan deskriptif yang paling naratif yang paling deskriptif banget nih menurut gua tentang sosok Lucifer itu sendiri. Oke. Di dalam Yehezkiel tadi ya. Yes. Wah, ini satu-satunya literasi yang bener-bener spesifik banget dan detail bre, ngejelasin keadaan dia sebelum dia jatuh itu gitu loh. Cuman memang ternyata bisa kita tangkap ya, tadi dikatakan bahwa dia itu berada di tahta emas ya, dibilang tadi. Yes, exactly. Gila, gokil. Berarti emang dia salah satu figur yang penting juga bre di kerajaan surgawi ketika itu. Ya. Gitu loh. Terus juga dia letaknya di antara batu-batu yang mulia gitu kan. Benar. Dan ini kan bisa menunjukkan bahwa sebenarnya dia ini bukan makhluk yang diciptakan sembarangan gitu loh bre. Yes. Bukan ngasal gitu loh Kan maksudnya. bahkan di state kan di Ezekiel itu Ya, di yang ya. ayat 15 dijelaskan bahwa engkau tak bercela. Wow, Means you are perfect, bro. perfect, nggak ada minus-minusnya gitu ya. No minus-minus ya, No. no lecet-lecet ya. Ibaratnya ketika seorang IT Ya, ngebuat ya, satu ya. program, Ya. lo nggak ada bugnya. Oh iya, Nggak ada benar. errornya. Nggak ada errornya, nggak ada bugnya. Iya bener, nggak ada korupnya ya. Beda sama manusia tuh. Yes. Iya, gokil. Wow, ini benar-benar satu-satunya literasi yang menggambarkan dan dengan sangat eksesif detail ya menggambarkan Lucifer ini. Tapi memang walaupun di situ juga nggak ditulisin itu tuh siapa gitu kan? Ya, Gitu. itu memang surat ini kan sebenarnya ditujukan untuk Raja Tirus gitu ya. Raja Tirus tapi dengan analogi, dengan metafora tuh seakan-akan dia disamakan dengan Lucifer itu sendiri. Yang sebenarnya kalau di dalam part 1 atau episode yang pertama tentang Lucifer sendiri kita udah bahas. Berarti kan paling tidak si Yehezkiel menuliskan ini berdasarkan literasi yang sudah ada sebelumnya gitu loh bre. Benar. Benar kan? Benar. Dan ini tuh sebenarnya penulisannya sama dengan literasi yang digunakan sama Yesaya juga bre. Dan FYI bre, ternyata Yehezkiel dan Yesaya itu hidup di masa yang kurang lebih sama. Oke. Sama-sama masanya Nebukadnezar. I see. Gitu. Jadi ya punya kesamaan budaya dan literasi aja mereka ini gitu. Oke, mungkin pembelajaran yang mereka pelajarin tuh kurang lebih sama lah dari Yes. sumber yang sama. Dari sumber yang sama, yang which is sebenarnya yang bakal nanti gue ungkapin rahasia-rahasia tentang entity yang bernama Lucifer ini atau Satan ini di dalam kitab-kitab Yahudi atau kitab Midras dan Talmud orang Yahudi. Oke. Kayak gitu. Nah, ini menarik nih. Let's talk about Lucifer Ya. berdasarkan ayat Yezekiel tadi. Jadi Yes. gue imagine nih, Ya. imagine bahwa Tuhan ini menciptakan satu entitas Yes, yang memang sempurna dari awal. benar. Let's say God create this creature gitu ya. Menciptakan satu entitas ini yang Ya. sempurna, Ya. yang bahkan tingkatnya itu nggak jauh dari Allah. Memang. Dia berada dekat kerub. Iya, Nah, kerub itu kan dia kan yang mengangkat mahkotanya Allah kan. tahta. Yes, tatanya Allah. Tahta, benar. Dia mengangkat tatanya Allah dan Lucifer tuh nggak jauh dari situ. Berarti kan secara nggak langsung dia deket banget sama tahtanya Tuhan gitu loh. Yes. Iya kan? Yes. Gila. Dia begitu sempurna, begitu agung. Bahkan Tuhan tuh mungkin melihat kayak, wah ciptaannya Tuhan nih indah banget. Bahkan di situ disebutkan bahwa dia tuh cantik menawan gitu bro. Iya. Dan tidak bercela ya. Tidak Satu-satunya kayak seolah-olah tuh dia udah kesayangan bre. Udah kayak anak kesayangan aja gitu. Benar. Gitu. Ini anak kesayangan banget dia, ini the special one gitu. Ya mungkin dari situ juga timbul suatu kesombongan itu sendiri. Kesombongan. Gitu loh. Terus lanjut. Iya. Sekarang imagine lo ya gitu ya. Misalnya gue ngeliat Gal Gadot gitu ya. Yeah, Pevita Pierce lakuin di Indonesia. Anjing cantik banget men. Gitu kan. Gue aja melihat mereka yang masih manusia tuh udah terpikat, terpukau gitu. Gimana lu bisa ngeliat si Lucifer ini pada saat itu? Mungkin lu akan kayak ngerasa wow. Wow, amazed banget gitu ya.
Iya, itu di sudut pandang kita sebagai sesama makhluk hidup mah kayak gila, ini nggak ada lagi yang lebih sempurna dari dia gitu. Itu udah sempurna banget dan tepat yang ketika lo bilang bahwa adalah Lucifer ini akhirnya ketika dia merasa diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, dia sombong. Nah, ini gue lanjut ya. Jadi di sini ada buku yang berjudul Doctrine of the Satan, itu karangannya Dr. Wilmington. Nah, di situ dikatakan bahwa Lucifer tuh begitu sombong. Jadi dosanya Lucifer karena kesempurnaannya itu adalah kesombongan, men. Iya, pride, kesombongan. Nah, ini gue bacain dari ayat Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Engkau yang tadi berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Gokil sih. Jadi ini benar-benar ngegambarin si Lucifer ini tiba-tiba ngerasa kayak angkuh. Dia ngerasa kayaknya gue pantas kali duduk di sebelah Tuhan gitu. Gitu ya kurang lebih ya. Wow, gokil sih, gokil. Ini di dalam kitab Yesaya itu sendiri ya? Di dalam kitab Yesaya. Dan FYI buat teman-teman, sebenarnya satu-satunya kata yang menuliskan tentang Lucifer itu sendiri cuman ada di sini nih, di kitab Yesaya ini. Yesaya. Di versi Latinnya, bahasa Latinnya. Itu. Dan versi KJV kan? Iya, benar. King James Version gitu. Nah, dari situ kan kita bisa melihat nih bahwa ciptaan Allah ini begitu dahsyat, bro. Begitu megah. Dia memimpin para malaikat-malaikatnya gitu kan. Dia memimpin para malaikatnya dan dia jatuh dalam kesombongan. Mungkin bisa dibilang Lucifer ini yang pertama ya jatuh dalam kesombongan. Setelahnya ada banyak banget raja-raja, pemuka-pemuka agama yang jatuh ke dalam kesombongan itu sendiri. Salah satu yang paling terkenal adalah King Solomon. Ya, benar. Jatuh ke dalam, ya bisa dibilang itu pride juga lah ya. Pride juga ya. Karena dia merasa udah gue makhluk paling bijaksana loh yang diciptain Tuhan. Kan gue minta kebijaksanaan dari Tuhan. Iya. Tuhan udah kasih gue. That's why ketika dia udah memiliki segala kebijaksanaan itu, dia berpikir bahwa gue gak usah bergantung lah sama Tuhan. Buat apa? Gue udah bijaksana, men. Iya. Yang bahkan pride-nya sekalipun, maksudnya itu muncul, kesombongan itu muncul dari klaim Tuhan sendiri atas dirinya bahwa gak ada lagi yang lebih bijaksana dari lu loh. Itu diklaim sama Tuhan sendiri. Diklaim sama Tuhan. Secara manusiawi wajar banget sombong, bre. Ngerti gak maksudnya? Iya. Secara manusiawi dalam tanda kutip wajar banget sombong. Lo orang yang klaim Tuhan kok. Bener. Yang ngomong Tuhan kok. Bener. Gak ada yang lebih sempurna dan bijaksana dari gua kok katanya. Ya wajar sombong gitu kan. Ya wajar gitu. Ya maksudnya justru itu tesnya. Yes. Justru itu tesnya. Dan dia tidak berhasil melewati tes itu. Iya. Pada masa mudanya, akhirnya pada masa tuanya bertobat. Dia tulislah pengkhotbah. Bener. Untungnya itu sebelum akhir masa hidupnya, bahkan itu di sisa-sisa terakhir masa hidupnya, bahkan si Solomon ya, dia menuliskan tentang bagaimana ternyata pride, kesombongan dan segala pengetahuan, segala macam yang ada di dunia itu cuman sia-sia semua. Benar. Gitu sih. Nah, karena kesombongannya itu, akhirnya Lucifer diusir dari tata kerajaan Allah kan? Bener, tapi sorry, gue potong. Tapi berarti bisa dibilang the first sin is pride. Yes. Iya dong. Yes. The first sin. Yes. Oke, berarti rootnya bermula dari situ. The very first sin ya. The mungkin kalau sinnya dari manusia ya, itu ignorance yang waktu itu kita bahas bener. kan. Tapi kalau dari sisi ini kan makhluk surgawi gitu kan. Ya pride gitu. Pride yang ya kalau misalnya dibilang dari sisi wajar atau enggak mah wajar kalau dalam posisinya si Lucifer dia ngerasa kayak gitu, bre. Cuman yang kelewatan itu adalah ketika dia ngerasa dia bisa menyaingi Tuhan. Nah, itu tuh udah enggak masuk akal tuh. Wow. Gitu. Iya dong. Maksudnya ya oke lah sombong gitu. Maksudnya mungkin ya di sisi pandang kita kan di sini kita mau ngeliat tuh secara eksplisit aja ya gitu ya. Yes. Maksudnya kalau Tuhan ngelihat dia belagu gitu, bre, sombong ya udahlah, ya emang gue ciptain sempurna kok gitu. Tapi kalau di titik dimana dia ngerasa udah di atas
Tuhan. Nah itu tuh yang jadi masalah gitu Iya, loh. Maksudnya, dia berpikir bahwa dia bisa menyamai yang maha tinggi. Nah, kalau dari perspektif lo nih, apa sih yang membuat Lucifer ini merasa seperti itu? sebenarnya nih kalau gue sih, gue nggak mau pakai asumsi ya di sini karena ini kan berdasarkan ini makhluk surgawi gitu ya. Gue tuh harus, kalau gue sih lebih, gue pengennya pendekatan gue tuh lebih kepada literasi. Jadi kalaupun memang gue bilang nggak tahu ya nggak tahu bre, gue gitu. Nah gue tuh pengennya ngambilnya tuh dari sisi literasinya yang ada di dalam kitab-kitab Yahudi. Dan dalam kitab Yahudi sendiri nggak dijelaskan kenapa dia punya perasaan untuk menyayangi Tuhan itu sendiri. Karena kalau di nanti yang bakal gue jelasin sendiri dari pendekatan gue dari sisi literasi Yahudi sendiri, itu dia nggak dijelaskan dia ingin menyaingi, tapi dia lebih ke menentang, bukan menyaingi, gitu. Okay. Nah mungkin persepsi menyaingi Sang Maha Tinggi itu sendiri itu muncul bukan dari literasi Yahudi, tapi dari paham gnostisisme. Oke. Nah gnostisisme sendiri itu beda loh, beda dengan Yahudi. Itu adalah kayak pemahaman sesat dalam tanda kutip yang beredar di budaya Yahudi ketika itu. I see. Gitu. Jadi dia itu paham yang berdiri di antara Yahudi dan kekristenan itu sendiri, Bre. Jadi dia nih enggak Yahudi, enggak Kristen juga, tapi di tengah-tengah, gnostisisme. Kayak gitu. Nah ini sesat sih sebenarnya, lebih kepada sesatnya. Nah, kalau di dalam paham gnostisismenya memang ada tuh dijelaskan bahwa dikatakan kan entity yang ada di situ adalah seorang dewa, kalau nggak salah namanya Yaldabaoth kalau nggak salah. Dia itu tadinya adalah dewa penguasa kegelapan gitu, God of the Darkness gitu. Dan ada dewa-dewa lain di situ, ada dewa-dewa lain yang gua kurang inget ada berapa jumlahnya. Yang jelas dia tuh bukan the highest being lah, ada yang the higher beingnya di situ gitu. Nah tiba-tiba somehow si God of Darkness ini ngerasa kok karena gue punya kekuatan untuk menciptakan segala sesuatu, kok gue ngerasa kayak lebih tinggi dari yang pada yang lain ya gitu. Nah mungkin pemahaman tersebut lah yang mempengaruhi literasi ini gitu loh, literasi dan kebudayaan Yahudi yang dimana kan terkontaminasi juga sama paham literasinya si gnostisisme ini. Terjadi pencampuran. Ya, akulturasi, asimilasi gitu-gitu. Jadi kayak seolah-olah si Yaldabaoth yang ada di dalam gnostisisme itu sama halnya personifikasi dengan si Lucifer itu sendiri atau Satan itu sendiri. Oh, gitu. I see. Cuman kalau dari versi Yahudi nggak pernah ditulisin bahwa dia tuh ingin menyaingi, yang ada dia menantang. Ntar gue bakal gue spesifikin lagi lebih jelasnya. Sementara lanjutin dulu. Oke, I see. Kalau dari yang pernah gue baca ya, gue sedikit lupa sumbernya gitu ya. Tapi gue pernah baca ini. Gue pernah baca di mana bahwa sebenarnya Lucifer ini tuh bukan menentang Allah atau ingin menyaingi Allah Bapa. Dalam tanda kurung Allah Bapa ya. Tapi dia merasa kedudukannya dia, kemolekannya dia setara dengan Jesus. Wow. Anak. Ya. Dan dia mau berada di tahtanya. I see. Jadi yang dia tentang adalah Jesus. Oke, jadi ini lebih spesifik lagi ya, dan ini di dalam pemahaman dan kultur Kristen sendiri ya, secara spesifik ya kita ngomong ya. Iya benar. Kalau dari sisi itu lu mandangnya sebagai dalam kultur Kristen sendiri, kita memang mengenal gitu. Dia kan musuh bebuyutannya malah. Yes. The arch enemy of Jesus Christ himself gitu loh. Gitu. Iya benar, setuju gua. Dan that's why ketika dia menentang itu akhirnya dia diturunkanlah ke bumi gitu kan. Bahkan gue inget di kitab Wahyu sekalipun itu kan dia digambarkan kan figurnya sendiri sering dipersonifikasikan sebagai sang naga merah itu. Yes. Naga merah itu datang dari langit, turun ke bumi itu untuk menelan anak bayi yang sedang dikandung oleh seorang perawan itu. Yes, exactly. Itu benar-benar simbolisme banget. Dan itu penggambaran yang nyata bahwa naga merah padam itu merasa terancam. Bener. Terhadap kedatangan si anak manusia ini. Yes. Itu sebenarnya secara simbolisme kalian bisa dapatkan di dalam kitab Wahyu itu sendiri. Itu karena kan gini benar. Ini kalau dari pendapat gue ya, secara langsung Allah akhirnya mengusir Lucifer. Dia jatuh ke dalam bumi. Yes. And then he become the king of the earth. Dia menjadi raja di bumi.
Iya, ya Makanya setuju. gini kan, ketika Yesus itu dicobain oleh si iblis, Ya. Yesus kan dibilang, lo ikut gua, lo sembah gua, lo akan gua kasih seluruh tahta. Karena memang si iblis ini dia punya tahta men di Benar. bumi ini. But Jesus came and conquer all. Ya, Yesus ya. datang dan menaklukkan semuanya sampai si Lucifer itu sudah tidak lagi menjadi raja dunia. Diklaim, direbut kembali yang tadinya kuasa itu terhadap dunia ini adalah kuasanya si Lucifer. Yes. Gitu. Bisa dikatakan he is the ruler lah. Yes. Satan and Lucifer is the ruler of the earth himself gitu. Dan dimana Jesus datang itu sebagai savior untuk merebut kembali kuasa dari dunia ini gitu. Dengan kasih, dengan Setuju. darahnya, wow. Setuju banget. Oke, ada lagi Bre? Dari gue segitu sih mungkin. Kalau dari pembahasan secara biblical ya. Biblical, oke. Nah sekarang kita coba masuk di dalam cerita rakyat dan tradisi mistik orang-orang Yahudi yang dimana, ini disclaimer dulu ya, ini tidak berasal dari kanon Kristen atau Katolik. Jadi ini benar-benar real, lebih kuno lagi, bahkan ditarik mundur ke zaman nabi-nabi malah kayak gitu. Jadi ini zaman di literasi Yahudi yang beredar di kebudayaan Yahudi itu sendiri gitu. Nah kita kan bisa tahu ya Bre, si Satan atau Lucifer sendiri ditemukan bahwa di dalam Yeskiel dan kitab Yesaya sendiri itu sangat jelas digambarkan sosok personifikasi yang sama, merujuk kepada si Satan atau Lucifer itu sendiri. Seolah-olah tuh mereka kayak ngedapatin satu literasi yang sama gitu. Nah ini gue bisa langsung berasumsi dan mengatakan bahwa sebenarnya ya memang literasi ini dan literatur ini memang sudah beredar ketika itu di zamannya Nabi Yesaya dan Nabi Yeskiel ketika itu Bre. Bahkan bukan cuma 2 orang ini yang pernah menemukan literasi ini, dan bahkan bisa ketemu langsung dengan si sosok ini adalah si Musa. Musa juga pernah ketemu sama si sosok ini. Dan gue jelasin di part 1 sebelumnya, yang dimana kita tahu Satan itu adalah gelar, Lucifer itu adalah gelar. Lucifer itu bahkan bahasa Latin dari lux dan fere ya, lux dan fere, pembawa cahaya gitu. Itu predikat, itu adalah suatu kata untuk menggambarkan profesi gitu loh. Yes. Nah, Satan sendiri itu juga sama posisinya sebagai gelar, yang dimana dia adalah seorang pendakwa, the accuser gitu, sang penuduh. Jadi Satan itu sama dengan sang penuduh, sang pendakwa gitu. Nah, nama asli dari entity ini sebenarnya adalah Samael. Nama asli dari malaikatnya gitu. Nah ini gue ceritain di sini lebih spesifik lagi. Akhirnya gue menjalani riset siapa sih yang dimaksud dengan si Samael dalam literasi Yahudi dan kebudayaan yang berada di sekitarnya gitu. Akhirnya gue cari tahu dan gue menemukan beberapa referensi yang bisa menggambarkan tentang Samael ini siapa. Oke, dan ini disclaimer juga bahwa Samael ini ternyata memang adalah sosok personifikasi yang sama persis dengan Satan dan Lucifer. Sama persis. Sama persis. Dari semua hal yang gue temukan ini sangat identik banget gitu. Ini gue jelasin ya. Jadi Samael dalam cerita rakyat dan tradisi mistik Yahudi adalah nama asli dari Satan atau Lucifer. Samael atau Samiel dikenal sebagai the venom of God, racun dari sang Tuhan. Atau racunnya Tuhan, dan dia dijuluki sebagai the left hand of God. Tangan kiri Tuhan. Dan dia dijuluki juga sebagai the justice of God. Jadi keadilan dari sang Tuhan itu sendiri, Samael. Dalam tradisi kitab Talmud dan teks Midrash Yahudi, Samael adalah archangel. Ya. Levelnya udah tinggi ya. Archangel dan salah satu member dari 7 malaikat agung surgawi di bawah kuasa Yahweh. I see. Langsung tuh. Paus Gregorius I atau Saint Gregory, Santo Gregorius dalam gereja Katolik itu mengklasifikasikan Samael itu sebagai salah satu dari 7 malaikat agung. Jadi 7 malaikat agung surgawi itu ada 7 bre. Namanya itu ada Anael, Gabriel, Mikael, Orifiel, Rafael, Samael, dan Zerakiel.
I see. Jadi dia salah satu dari mereka, Bre. Sorry, kalau Al-El dulu tuh siapa tuh? Waduh. Sebenarnya ada L-nya tuh kan? Ada Sama L-nya. iya. Iya, kalau L itu sendiri dalam bahasa Yahudi itu L sama dengan Tuhan. El Capitano. Anjay. El Capitano dong. El Covino dong. Iya. Ya gitu dah. Nah, terus Archangel Samael ini juga dikenal sebagai, nah ini rada lucu nih. Gue juga kurang agak-agak aneh nih dengan ini. Archangel Samael ini katanya juga dikenal sebagai malaikat agung pelindung kota Roma. Wow. Nah, ini gue agak aneh di Wow. sini. Iya. The protector of Roma. Iya, jadi gini. Pokoknya di dalam tradisi gereja itu adalah kota pelindung Jakarta, malaikat pelindung kota Jakarta, malaikat pelindung kota Milan. Nah, ini malaikat pelindungnya kota Roma itu sendiri Samael. Ini spesifik disebutkan Roma ya? Yes, Roma. Memang ada apa di Roma? Roma itu kan bukannya biskuit. Itu makanan dong. Oh beda ya, beda Ada. Roma yang maksudnya. Kalau Roma di sini ada Vatikan. Oh, wow. Ya, gitu. Nah, gue nggak tahu ya, Iya, nggak iya, tahu kenapa nih, gitu. Negara terkecil tapi terkaya. Kok bisa? Nah, tidak tahu saya. Gitu. Nah, lanjut ya. Terus dalam kitab Ibrani sendiri, Samael itu disebut sebagai malaikat penghancur. Dalam bahasa Ibraninya dia disebut Malak Hamashit dan juga dikenal sebagai Mashit atau penghancur, spoilers atau ravagers. Dia adalah entitas yang diutus oleh Yahweh pada beberapa kesempatan untuk membunuh musuh-musuh orang Ibrani. Nah, Samael juga dikenal sebagai malaikat maut yang ditugaskan oleh Yahweh untuk mencabut nyawa manusia. Ya, bisa dalam kata lain dia ini disebut sebagai algojonya Tuhan, Bre. Okay. Jadi kalau ada musuh-musuh Tuhan tuh dia diutus untuk cabut nyawanya. Jadi spesifik malaikat agung yang punya tugas itu tuh, gitu. Kayak gitu. Dia ini adalah penjaga dan penguasa surga tingkatan kelima. Komandan bagi 2 juta malaikat dan pemimpin dari para malaikat penghancur. Wah, anjir. Tadinya waktu dia di kerajaan surgawi. Itu setara sama Pak Prabowo gak sih? Dulu Apa tuh? waktu dia jadi waktu dia masih bertugas di ABRI Militer ya. Iya, mungkin Bisa. Iya, kurang lebih kan dia commander kan, jatuhnya komandan kan. Iya, bener. Dia punya pasukan tuh 2 juta, Bre. Gitu. Dan dia ini juga memiliki tugas spesifik untuk mencobai dan menggoda manusia as a seducer, pencoba gitu. Dan dia ini juga dikenal sebagai sang pendakwa atau gelarnya sendiri Satan, sebagai sang penghukum para pendosa dan sosok yang merepresentasikan keadilan dari sang Tuhan. Nah, mungkin ini juga bisa merujuk pada role-nya sebagai Lucifer, Bre, yang dimana Lucifer itu sendiri kan sang pembawa cahaya kan. Nah, mungkin yang di sini cahaya yang dimaksud adalah cahayanya Tuhan. Nah, mungkin cahaya yang dimaksud di sini juga secara empiris berbicara tentang cahaya keadilannya Tuhan, Bre. Oke. Jadi dia membawa cahayanya Tuhan. Iya, cahayanya Tuhan yang sama artinya juga cahaya itu bisa berarti keadilannya Tuhan. Jadi dia adalah sosok personifikasi, embodiment of justice itu sendiri. Wow, itu gila sih. Jadi keadilan Tuhan tuh di jalan, saklek banget nih orang gitu. Malaikat ini saklek banget gitu. Iya, karena gini kan, karena even loh. manusia yang bisa melihat Tuhan, itu kan akhirnya bisa dibilang dengan kata lain ya, Yes. hadirat Tuhan itu begitu luar biasa cahayanya, bro. Yes. Orang ngelihat itu bisa langsung mati, bro. Yes, benar. Karena kita terkontaminasi dengan kejahatan itu sendiri. Iya. Nah, that's why si Lucifer atau Samael ini dulunya dia begitu sangat amat luar biasa, sangat sempurna, dan dia bisa membawa cahaya itu. Cahaya itu. Dia malah dia sendiri adalah dikatakan sebagai harbinger of the light itself gitu loh. Wow. Cahaya Tuhan itu sendiri yang bisa secara empiris, cahaya yang dimaksud itu adalah keadilan, justice-nya Tuhan itu sendiri. Makanya kan dia disebut sebagai malaikat revenger, yang pembalas gitu loh. Kayak gitu. Nah, seperti yang tadi gue udah bilang, dia juga dikenal sebagai sosok revenger, sosok yang ditugaskan untuk membalas dan memusnahkan dan yang membawa keadilan Tuhan atas musuh-musuh Tuhan. Ya bisa dibilang dia hitman-nya lah, eksekutor dan tangan kirinya Tuhan. Jadi Petrus. ya kurang lebih kayak gitu. Jadi dia eksekutor gitu loh. Petrus murid Yesus maksud gua. Oh, Petrus itu ya benar-benar Petrus Rasul ya. Iya benar. Nah, dia ini bisa dibilang eksekutornya langsung. Jadi maksudnya di dalam hierarki
surgawi itu sendiri, dia ini sosok yang apa ya, tangan kiri bre. Penembak misterius. Ya bisa Petrus. dibilang kayak gitu. Bad cop. Bad cop, benar. Dia itu bad copnya gitu. Ya kan, maksudnya kan kalau kayak ada tugas spesifik untuk messenger itu kan udah ada Gabriel gitu kan. Benar. Dan sosok dari good copnya yang Mikael, ya kan gitu kan. Get it. Nah dia kebagian bad copnya. Yang which is sebenarnya kan gini. Kalau dalam ranah rohani itu sendiri, spiritualisme sendiri, gimana ya bre? Dia kan entity yang diciptakan memang udah tugasnya itu. Bener. Gitu kan. Jadi apa ya, konsep tentang baik dan jahat itu kan udah hak prerogatifnya Tuhan gitu loh. Bener gak bre? Jadi bahkan bisa dikatakan dia sendiri adalah servant of God juga kan, hambanya Tuhan juga gitu loh. Correct. Dia di bawah kuasanya Tuhan gitu loh. Jadi bukan masalah di sini baik atau jahat, tapi ini demi the greater good gitu loh. Iya. Ya karena gini, mungkin banyak literasi-literasi yang diajarkan oleh dunia, bahkan diajarkan sendiri oleh pemuka-pemuka agama, Allah itu kasih. Yes. God is love. Dan Yes. itu benar. Benar, Allah itu kasih. setuju. Tapi selain kasih, sifat Allah itu ada beberapa spesifikasi lagi. Banyak. Seperti Allah itu kudus. Kudus. Allah itu kudus loh. That's why ketika lu berdosa, lu gak bisa langsung direct to Allah. That's why Jesus datang untuk menetralkan lu nih, untuk lu biar bisa masuk dalam kehadirat Allah gitu kan. Nah, terkadang orang-orang lupa bahwa Allah itu kudus. Ya. Nah, jadi yang seperti yang tadi lu bilang, mungkin dari literasi itu dikatakan bahwa adalah si Lucifer ini adalah membawa terangnya Allah dan dia menjustifikasi perbuatan orang gitu kan. Menjudge perbuatan orang, lalu revenge lah, take revenge. Yang porsi ngejudge itu Tuhan. Dia eksekutor. Eksekutor ya? Beda loh ya. Gitu. Nah, that's why ketika banyak orang yang bilang, loh Allah itu kan kasih, Allah tidak seharusnya menghukum. Nah, kalian harus balik lagi ke perjanjian lama. Coba lihat saat kejadian di Nuh ya, saat kejadian banjir bandang dan sebagainya. Bener, Allah itu kasih, God is love. Tapi Allah itu juga kudus. Yes. That's why ketika Anda melakukan perbuatan tidak kudus, itu sama aja Anda tidak mencintai Allah. Gitu loh. That's why ada hukumannya. Ya, setuju. Bener, makanya ada salah satu spesifik malaikat ini yang punya role itu buat ngejalanin revenge-nya Tuhan itu sendiri, bahwa keadilan Tuhan tuh harus juga ditegakkan gitu loh. Benar. Nah, sosok ini tadinya bre, sosok Lucifer ini itu ya loh gitu. Iya, yang nama aslinya sebagai Samael gitu loh. Nah, menurut Davidson Gustav pada tahun 1971 dalam bukunya yang berjudul A Dictionary of Angels Including the Fallen Angels, disebutkan dalam kitab Henokh bahwa Samael merupakan salah satu chief atau pemimpin dari 200 malaikat pemberontak yang turun ke bumi untuk mengawini anak-anak wanita manusia. Dan di sini juga Davidson Gustav mengidentifikasikan sosok Samael ini dengan sosok Samyaza sebagai the leader of the Watchers, kayak gitu. Oke, jadi satu entitas sebenarnya. Nah, gue juga nggak tahu tuh, gue nggak ngerti. Ini kan menurut si Davidson Gustav gitu kan. Karena kalau memang ternyata satu entity akan menimbulkan paradoks yang berbeda nih. Nggak, karena seperti ini sih Bre. Kalau dari Bible sendiri itu kan tidak dikenal lah pemimpin-pemimpin malaikat-malaikat yang jatuh selain dari Lucifer ini kan. That's why menurut gue ini kalau based on Bible ya. Ini based on Bible or ada literasi lain yang misalnya kayak kitab Henokh gitu. Enggak, based on Bible. Bible aja ya, udah eksklusif Bible aja, oke. Yes, kalau dari based on Bible sendiri, entitas tertinggi yang nanti akan dihancurkan oleh Allah, yaitu Lucifer. Satan, iya. Satan aja gitu. Yang kita kenal Satan gitu. Yang dimana ternyata yang kita ketahui ternyata Satan itu sendiri cuman gelar bahkan. Kayak gitu. Yang ternyata di sini nama aslinya tuh Samiel gitu. Nah, bahkan nih di dalam Testament of Solomon, di dalam kitabnya Solomon tentang 72 Sigils of Solomon itu sendiri, Samael juga adalah salah satu entity demon yang disummon oleh Solomon lewat kekuatan cincinnya, bre. Wow. Ada, bre, ternyata, bre. Yang di dalam teksnya dikatakan bahwa Solomon melafalkan suatu puji-pujian atau mazmur dengan paragraf-paragraf panjang kepada entitas Samael ini untuk mengulur dan mengsummon demon Samael ini gitu. Karena dia tahu Samael tuh kelemahannya pride
I see. Jadi dibuat puji-pujian Mazmur gitu dari Solomon itu sendiri buat mancing dia keluar. Gitu. Tapi paling tidak itu udah musyrik kan? Iyalah. Iya kan? Iya. Iya, makanya bisa dibilang kan sebenarnya jatuh ke dalam dosa juga kan si Solomon ini. Benar. Gitu sih Bre. Lanjut ya. Nah terus ini secara spesifik, yang lebih spesifik lagi dalam kitab Ibrani, Talmud dan Midrash. Dalam literatur Talmud dan Midrash Yahudi, ia juga dikenal sebagai sosok yang paling loyal, paling tegas dan paling saklek yang tadi kayak gue udah bilang. Dalam menjalankan misi dan perintahnya dari Tuhan, Samael ini dikenal sebagai entitas yang tidak segan-segan membunuh dan memusnahkan targetnya dalam menjalankan misinya demi menegakkan keadilan sang Tuhan itu sendiri. Makanya kan gue bisa bilang tadi, dia ini bisa merujuk pada kata Lucifer itu sendiri, atau sang bintang fajar yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya, yang dimana Lucifer itu adalah cahaya atau keadilan Tuhan itu sendiri gitu. Nah, dalam Exodus Rabbah, literatur Midrash Rabi-Rabi Yahudi, jadi ada suatu dalam pengadilan surgawi, surgawi atau heavenly court. Samael ini digambarkan sebagai sosok sang penuduh atau sang pendakwa. Sementara Mikael berdiri sebagai sang pembela. Jadi kalau misalnya ada suatu court, heavenly court atau pengadilan surgawi, dia itu sosoknya sebagai pendakwa, gitu. Nah si Mikael itu berdiri as a lawyer, pembela. I see. Gitu. Nah di sini Samael itu diidentifikasikan sebagai Satan himself, yang which is Satan itu adalah merupakan gelar yang menggambarkan fungsinya sebagai penuduh atau dalam tanda kutip pendakwa. Sedangkan Mikael itu dianggap sebagai lawyer, yang tadi gue udah bilang, sebagai pembela gitu. Nah, gelar Satan ini juga diterapkan padanya dalam Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer, di mana dia adalah sosok pemimpin dari para malaikat yang jatuh yang memiliki wujud sebagai serafim bersayap 12. Nah, menurut teks tersebut, Samael atau sang pendakwa menentang penciptaan Adam dan turun ke Taman Eden untuk menggoda manusia supaya melakukan dosa. Samael digambarkan sebagai sosok yang mengendarai ular. Wow. Dialah yang menggoda Hawa untuk memakan buah terlarang. Jadi perannya di sini tuh mungkin mirip dengan gagasan Islam ya, tentang iblis yang menolak bersujud di hadapan Adam karena diciptakan dan berasal dari api. Yes. Sedangkan Adam itu diciptakan dari debu dan tanah kan, gitu. Nah, dalam Midrash ini juga mengungkapkan bahwa Samael adalah sosok ayah dari Kain, hasil berhubungannya dengan Hawa. Anjir. Iya. Dan ini menjelaskan kenapa si Kain itu disebut sebagai anak dari hutang, Bre. Seperti yang pernah gue jelasin di episode Brothers of Snake sendiri. Nah, mungkin ya, ini walaupun nggak ditulis secara spesifik ya, tapi gue di sini jadi dapat benang merah ke Kitab Wahyu nih. Oke. Tentang kejadian pemberontakan di langit dan peperangan di sorga yang ada dalam penglihatan John Patmos itu dalam Kitab Wahyu terjadi setelah Heavenly Court ini nih. Setelah pengadilan itu. Iya, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Adam, di situ si pendakwa, si accuser, si Samael itu berdiri sebagai pendakwa. Wah, nggak bisa nih, gue nggak setuju nih diciptakan manusia bla 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 kayak gitu. Mikael sebagai si pembela di sini, pembela si manusia itu dalam Heavenly Court itu. Maka terjadilah suatu perpecahan di sini, fraksi gitu loh. Sebuah perpecahan. Ya kan pada akhirnya kan yang versus di situ adalah pasukannya Mikael kan? Yes. Dan pasukannya Samael yes. yang punya pasukan 2 juta itu. Jadi bener-bener perpecahan. Iya. Kayak gitu. Dan akhirnya kalah kan mereka. Kalah. Dia kalah dan kan dikatakan tadi gue menjelaskan ya di dalam teks Midrash ini juga dikatakan bahwa pas dia tuh masih menjabat sebagai malaikat agung itu, dia itu penguasa penghuni surga tingkatan kelima. Yang tadi seperti gue bilang, setelah Tuhan menciptakan Adam di pengadilan surgawi, si Samael menentang penciptaan Adam. Maka dari sini terjadi pecah perang dan pemberontakan di pengadilan surgawi antara pasukannya Mikael versus pasukannya Samael, yang berujung pada kekalahan Samael dan mengakibatkan Samael dilemparkan oleh Tuhan ke tingkatan surga yang paling bawah, yaitu surga ke-7. Dalam tanda kutip Taman Eden. Taman Eden bukan bumi loh. Iya. Iya kan?
Jadi yang tadinya dia tingkatan 5, dia ruler of penguasa surga tingkat 5 diturunin ke tingkatan ke-7. Nah, semenjak kejadian pengusiran dari Taman Eden, setelah kejadian Taman Eden, barulah dia kemudian menyandang gelar Satan itu sendiri dan disebut sebagai pemimpin dari para setan. Setelah kejadian di Taman Eden ya? Setelah kejadian Taman Eden. Atau mungkin setelah dia dilemparkan dari tingkatan ke-5, dia dikatakan sebagai Satan juga mungkin. Karena itu kan kayak udah nempel aja gitu loh gelar itu, Bre. Iya. Jadi bukan, dia nggak dikenal lagi sebagai Samael tuh dulu dia dikenal sebagai Satan gitu. Tapi menurut lo Taman Eden tuh di bumi tempatnya atau enggak? Karena ada banyak literasi ya yang mengatakan bahwa Taman Eden tuh sebenarnya di bumi, tapi ketika manusia berbuat jahat atau sebagainya, Taman Eden tuh dipisahkan aja dari bumi. Gua sih apakah ada di Antartika? Waduh, konspirasi mode on. Bumi datar masuk. Kalau gue sih berdasarkan literasi kitab aja ya, maksudnya di kitab Kejadian sendiri dikatakan bahwa itu bukan, gue nggak bisa bilang ini suatu kondisi tempat yang fisik ya, karena di mana di situ sebenarnya manusia diciptakan waktu itu eternal posisinya kayak gitu. Sebelum dia mengambil buah yang pohon pengetahuan itu, baik dan buruk itu bisa gue bilang itu bukan bumi gitu. Oke, kalau menurut lo itu bukan bumi ya? Iya, entah Eden dipisahkan atau bagaimana caranya, intinya itu bukan bumi yang kita tinggali sekarang kayak gitu. Malah bumi yang kita tinggali sekarang adalah the lesser version of Eden itu sendiri. Oke. Kayak gitu. Gitu sih, Bre. Iya. Gue mungkin mau meng-highlight tadi yang lo bilang bahwa terjadi peperangan gitu ya. Terjadi peperangan di surga antara malaikat Mikael against Lucifer ini. Iya. Nah ini ada banyak versi juga dari kalangan orang Kristen lah. Ya. Banyak orang Kristen tuh mengatakan bahwa Yesus itu malaikat Mikael. Nah itu kocak tuh. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Lu tau nggak itu dari mana sumbernya? Dari literasi apa? Mormon. Oh I see. Ya kan? I see. Jadi itu dari Mormon ya. Kalau gue pribadi enggak. Kalau gue tidak setuju bahwa Yesus itu malaikat Mikael gitu ya. Tapi ada banyak literasi yang mengatakan bahwa Jesus is an archangel Michael gitu lah, yang dia bertarung melawan si Lucifer dan Lucifer itu kalah gitu. Makanya sebenarnya ya kita juga sebagai orang beriman ya, khususnya orang yang punya iman Kristen, itu harus cross check, Bre. Harus sering cross check di dalam Alkitab itu sendiri gitu. Maksudnya bahkan ini yang tadi gue jelasin ini bukan kanon ya. Ini tuh sama sekali nggak ada di dalam Bible. Kristen atau Katolik sendiri loh. Jadi kalian jangan salah sangka, ini gue disclaimer ya, gue kasih tahu kalian ya, ini nggak patut untuk dipercaya lah. Iya, ini cuma sumber aja lah, referensi lah. Tapi kan kalau kita ngomong kayak gitu seolah-olah kan kayak kita bilang, ya ini kan juga dari kitab Yahudi kan. Bener. Jadi ya ini pemahaman orang Yahudi yang beda loh sama kita loh. Jadi ya kita toleransi aja. Gitu. Cuman ya maksudnya kita punya pemahaman sendiri. Mungkin ada beberapa section yang mau gue tambahin nih, Bre, terkait Samael ini sendiri ya dalam teks tradisional Yahudi, yaitu di dalam buku ketiga dari Baruk atau yang terkenal sebagai The Greek Apocalypse of Baruk, buku penglihatannya Baruk. Jadi ada satu literasi, Bre, di dalam tradisi Yahudi sendiri itu menggambarkan sesosok orang yang bernama Baruk, Bre. Dia itu hidup di zaman Nebukadnezar juga, mungkin kurang lebih sama satu zaman dengan si Yeskiel sama si Yesaya juga, dimana ketika itu Nebukadnezar sedang berkuasa lah kayak gitu, dan terkenal dia sebagai raja yang tangan besi gitu. Nah si Baruk ini sedang berdoa meratap tentang penderitaan bangsa Israel yang ketika itu sedang dibudak oleh bangsa Babilonia. Dia sedang berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba muncul malaikat yang datang kepada dia dan membawa dia ke tingkatan-tingkatan surga. Gitu. Dan ini sekali lagi ini Midras dan kitab Ibrani ya. Ini bukan kanon gitu. Lalu di tingkatan surga itu dia kayak ngejalanin tur gitu, Bre, sama malaikat itu. Tiba-tiba si Baruk ini bertanya sama salah satu malaikat yang ngebawa dia itu. Dia berkata bahwa aku berdoa agar engkau menunjukkan kepadaku pohon mana yang menyesatkan Adam. Dan malaikat itu berkata kepadaku, inilah pohon itu yang ditanam oleh malaikat Samael. Wow. Yang membuat Tuhan Allah marah.
dan dia mengutuk dia dan tanamannya. Dan karena hal itu pula Tuhan tidak mengizinkan Adam untuk menyentuhnya, dan menyebabkan iblis iri hati lalu menipu Adam supaya memakan buah dari pohon itu. I see. Kelihatan benang merahnya ya. Jadi dalam literasi ini dikatakan Yes. bahwa yang membuat atau menanam atau menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah si malaikat ini. Samael. Jadi tadinya dia komandan perang, turun pangkat jadi tukang kebon, gitu bre. Udah pensiun bre. Orang juga kalau udah pensiun kayak Thanos. Iya bener ya, bener. Iya. Thanos juga di masa akhir hidupnya dia bercocok tanam ya. Bercocok tanam dia. Sama ini juga bukan pensiun, dia dipaksa untuk pensiun, Iya. dijatuhkan kan, jatuh derajatnya dari tingkatan ke-5 ke tingkatan ke-7 di Taman Eden, dia jadi tukang kebon di situ, nanam pohon yang sebenarnya ini adalah pohon rekayasa untuk ngejatuhin si Adam ternyata di dalam kitab ini kayak gitu. Nah terus dalam teks lain dalam kitab Testament of Moses, kesaksian Musa atau yang juga dikenal sebagai The Apocalypse of Moses, juga disebutkan bahwa Samael sendiri berada di surga tingkatan ke-7. Di surga terakhir Musa melihat 2 malaikat. Ini di dalam kitabnya ya bre, ini gue bacain aja. Masing-masing tingginya 500 parasang, ditempa dari rantai api hitam dan api merah, malaikat Af kemarahan dan malaikat Hemah atau murka, yang diciptakan Tuhan pada awal dunia untuk melaksanakan kehendaknya. Musa gelisah ketika dia melihat mereka, tetapi malaikat Metatron memeluknya. Ini FYI buat teman-teman, gue potong dulu. Metatron itu adalah salah satu malaikat yang ada di dalam kerajaan surgawi. Gue nggak tahu dia spesifiknya, dia klasifikasinya entah archangel, entah kerub, entah apapun. Tapi ada beberapa literasi Yahudi yang mengatakan Metatron itu adalah malaikat tadinya manusia. Oke. Dia itu Siddhartha Gautama. bukan dong, Bukan. bukan dong, bahaya loh. Bisa jadi kan Siddhartha Gautama. Bisa bahaya kan anjing. Tenang aja kan sama-sama minoritas. Respect. Oh iya bener, sesama minoritas mah Iya, gak bakal nyenggol ya. respect lah. Iya bener sih bang, tapi agak sedikit bangsat aja lo bre. Nggak, jadi banyak yang bilang bre, malaikat Metatron ini adalah Henok. Oke. Sebelumnya Henok Yeah. gitu. Akhirnya dia naik ke surga, kan dia katakan dia diangkat kan, dilantik jadi malaikat Metatron. Yang dimana malaikat Metatron itu adalah malaikat yang spesifik pekerjaannya untuk literasi tulisan lah intinya. Tentang kayak Membuat gitu. syair segala macam ya. Ya semacam itulah kayak gitu. Nah lalu malaikat Metatron itu memeluk si Musa ini bre. Dikatakan tuh si Musa itu dibawa lah ke surga gitu loh sama malaikat Metatron ini. Dipeluk sama Metatron ini karena si Musa ini melihat malaikat yang tingginya gede banget, aneh banget di tingkatan ke-7 ini. Dan dia berkata kepada Musa, Musa, engkau kesayangan Tuhan, jangan gelisah dan janganlah takut. Dan Musa menjadi tenang pada akhirnya. Ada pula malaikat lain di surga ke-7, penampilannya tuh berbeda dari malaikat lainnya. Dan penampilannya tuh sungguh begitu menakutkan. Tingginya begitu besar, dibutuhkan waktu 500 tahun perjalanan kaki untuk menempuh jarak yang setara dengan tingginya itu. Dan dari puncak kepala hingga telapak kakinya, ia dipenuhi dengan mata yang melotot. Yang ini, kata Metatron, menyapa Musa, adalah Samael, yang mengambil jiwa dari manusia. Terus kata Musa, kemana dia pergi sekarang? Tanya Musa. Dan Metatron menjawab, ini agak gokil nih bre, untuk mengambil jiwa Ayub yang saleh. Anjay. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan dengan kata-kata ini, ya semoga engkau menghendaki Tuhan dan Tuhan nenek moyangku, jangan biarkan aku jatuh ke tangan malaikat ini. Nah jadi paling tidak dalam menurut tradisi literasi Yahudi ini, Samael ini diyakini sebagai sosok yang sama dengan sosok Satan sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Nabi Ayub. Oke. Bagaimana ketika Satan tuh sedang berjalan-jalan mengelilingi bumi, dipanggil oleh Tuhan dan diperintahkan untuk mencobai hambanya Ayub yang saleh. Tapi di situ Tuhan menegaskan kepada Satan untuk tidak mengambil nyawanya Ayub. Sorry, itu mungkin bukan disuruh atau diperintahkan untuk mencobai, tapi lebih tepatnya adalah si Satan ini bilang sama Tuhan, dia tuh taat sama lo, cuma karena itu doang. Jadi cuma karena lo berkatin. Coba deh, sekarang gue cobain dia. Jadi itu atas requestnya dari si Satan itu sendiri. Oke, jadi berarti ini requestnya dari Satan itu sendiri ya. Yes. Yang which is sebenarnya itu memang udah
profesinya dia. Benar. Yang dimana kan Samael aja dikatakan sebagai seducer, Bre. Seducer, penggoda, pencoba, tempter, pendakwa. Yes. Emang job desk-nya itu anjir gitu Bahkan loh. saat Yesus pun dicobain oleh dia gitu kan. Makanya kan dibilang sebagai Yesus juga maha Tuhan, maha juga manusia. Benar. Karena dia juga dicobai sama Yes. setan. Setelah berpuasa tuh kan. Loh iya, supaya untuk memberi contoh juga bahwa dia ingin menanggung apa yang ditanggung oleh manusia juga. Oke. Kayak gitu. Kayak gitu sih, Bre. Dan salah satu akun dalam tradisi Yahudi juga diyakini ditulis oleh Nabi Yesaya. Itu akunnya The Ascension of Isaiah. Juga mendeskripsikan Samael sebagai Melkira atau raja kejahatan, Malkira utusan kejahatan atau malaikat kejahatan, Bakira yang terpilih dari kejahatan. Dan di dalam kitab itu juga ditulis nama Belial. Secara literal juga disebutkan di sini sebagai pengikutnya dari si Samael itu sendiri atau yang disebut dengan Satan. Di mana Belial mempengaruhi Raja Manasye untuk menuduh Yesaya melakukan pengkhianatan. Jadi di dalam kitab ini spesifiknya si Yesaya itu dituduh sama Raja Manasye, raja orang Yahudi ketika itu, Bre, karena melakukan suatu treason atau pengkhianatan terhadap negara lah, intinya gitu. Dan itu dipanas-panasin sama Samael, si Raja Manasye ini. Dihasut juga lah ya. Dihasut oleh si Samael, dan muncul di situ figur Belial, anak buahnya si Samael, untuk melakukan suatu konspirasi di situ di dalamnya supaya si Yesaya ini digergaji jadi 2, Bre. Anjing. Hukumannya gitu. Jadi ternyata Samael ini muncul juga banyak di dalam literasi-literasi yang ada di dalam Yahudi, bahkan dikenal dan familiar juga di dalam kekristenan itu sendiri. Nah, bahkan, Bre, ini terakhir ya, menurut para rabi-rabi Yahudi, malaikat yang bergulat dengan Yakub itu adalah Samael. Oke. Menurut rabi-rabi menurut rabi-rabi ya, sebagai malaikat utusan dari Tuhan untuk memberi tes kelayakan Yakub sebelum dia diberkati dan berganti nama menjadi Israel. Gitu. Tapi itu kan Yakub menang tuh akhirnya. Bener, menang, dia menang. Yang pokoknya lututnya diapain gitu. Benar. Gitu sama si malaikat itulah intinya. Nah, itu dikatakan itu Samael. I see. Gitu sih, Bre. Karena gini ya, Bre, maksud gua apa sih fungsinya kita belajar tentang hal ini? Banyak menurut gue fungsinya. Lo enggak maksud gua dari sisi keimanan itu sendiri. Dari sisi keimanan gini. Menurut gue ya, sebagai orang Kristen ya. Sebagai orang Kristen, esensi dari kekristenan itu sendiri adalah takut akan Tuhan, fear of God. Fear of God itu bukan berarti bener-bener lu tuh kayak takut banget akan Tuhan. No. Karena hal itu yang diartikan oleh manusia di zaman perjanjian lama. Tapi diubah pemahamannya, bukan hukumnya. Pemahamannya diubah saat kedatangan Yesus bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Nah, that's why menurut gue adalah ketika lu belajar hal-hal seperti ini gitu ya, dari asal usul Lucifer dan segala macam, di situ lu tahu bahwa ketika lu bertambah pintar, berarti lu sama dengan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Yes. Ketika sumbernya adalah fear of God tuh dari awal gitu kan. Tapi takut akan Tuhan dulu. Jadi fondasinya tuh udah jelas. Itu dulu. Takut akan Tuhan. Kalau misalnya fondasi lu buat sumon-sumon, nah itu beda tuh. Apalagi maksudnya gini. Maksudnya kita beberapa kali melihat kejatuhan dalam Alkitab itu sendiri. Gitu ya. Kejatuhannya siapa? Kejatuhannya Salomo. Even Daud. Gitu kan. Bahkan hampir seluruh nabi-nabi. Gak usah ngomong nabi-nabi, rasul-rasul juga gak ada yang sempurna, Bre. Mereka jatuh semua gitu kan. Semuanya gak ada yang perfect, Bre. Itu apa? Tuhan tuh mau ngasih tahu apa? Manusia tuh full of sins, anjir. Manusia tuh full of sins. Kalian tuh butuh Tuhan buat jadi perfect. Man, Petrus himself 3 kali disangkal, Bre. Bahkan sebelum ayam berkokok kan. Iya. Sebelum ayam berkokok tuh that means itu 1 hari loh. Itu apa bedanya sama yang dilakukan Yudas pengkhianatan? Loh, kan ditanya sama malaikat Romawi, malaikat lagi di tentara Romawi. Lu kenal nggak sama Yesus itu? Enggak, siapa? Bener. Cuman maksudnya Tuhan mau ngasih apa? Mau ngasih contoh di situ. Petrus saya gini, gimana lu? Bener. Gitu. Dan jangan, maksudnya dari situ supaya apa? Jangan ada yang bermegah. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri lah.
kekuatan manusia nggak ada, bre. Nggak ada apa-apanya. Lu mau lo Elon Musk, mau lo Bill Gates, nggak ada coy gitu. Seorang Petrus saja ya kan yang dikatakan bahkan pemegang kunci surgawi loh. apa tuh namanya, menyangkal Yesus 3 kali. Dan gitu. itu dalam waktu 1 hari loh. Dalam satu malam. Sorry. Dan itu orang batu bener, bre. Dikasih tahu kan sama Yesus dari awal kan. Ah, lu mau paling ntar juga nyangkal gua 3 kali lu. Enggak. Bener anjir. Iya kan? Itu mau menggambarkan bahwa Petrus manusia. Tapi bahkan di situ harusnya bisa memberi suatu pemahaman rohani bahwa Petrus aja juga bisa dianggap sebagai orang yang memegang kunci surgawi. Kenapa lu nggak bisa? Benar. Gitu loh. Karena memang di situ gue lihat sih Yesus tuh mencoba menyadarkan Petrus bahwa lu jangan bermegah pada kekuatan lu sendiri. Sampai akhirnya dia menyadari, kan dia nangis kan. Setelah dia nyadar bahwa, aduh, gue udah nyangkal menyesal. Udah nangis parah. Di situ dia bertobat. Akhirnya sudah tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Ya. Ada satu pertanyaan unik nih. Kalau misalnya ini sering beredar dan agak unik pertanyaannya. Kalau seandainya Yudas itu sebenarnya dia bisa masuk surga nggak? Layak nggak masuk surga menurut lo? Menurut gua enggak. Oke. Menurut gua enggak. Oke. Karena satu gini men, Yesus sendiri selalu bilang gitu ya bahwa you cannot serve two gods. Lo tuh tidak bisa menyembah 2 Tuhan. Oke. Tuhannya itu uang gitu kan, sama Tuhan Allah Bapa. Dan Yudas sudah memilih. Tuhannya dia adalah duit. Oke. Dia menyerahkan Yesus tuh dengan duit loh. Iya. Dia menyerahkan Yesus karena dia dikasih duit gitu kan. Iya, jadi jelas di situ God-nya dia ya Mamon. Yes. Kayak gitu. Tapi sebenarnya bre, mungkin ya. Ini kan kita grand scheme dan master plan-nya Tuhan kan, kita nggak ada yang bisa ganggu hak prerogatif Tuhan gitu. Benar. Bahkan sorry to say gitu ya, seorang rampok pun sekalipun tuh juga bisa masuk ke Taman Firdaus bersama-sama Yesus. Itu bener-bener udah kuasanya Tuhan deh. Kita nggak bisa ngambil campur tangan di situ karena itu penilaiannya fully God yang kasih judgment gitu loh. Agree. Nah, cuman di sini mungkin ya bre, gue juga ini asumsi liar gue ya, semoga Tuhan juga memaafkan ya. Maksud gue mungkin ceritanya akan beda kalau misalnya dia nggak melakukan bunuh diri. Yes. Bagaimana kalau setelah itu dia bertobat? Bisa aja kan? Iya kan? Iya, tapi kan iya. kalau gini kita ngomongnya asumsi liar gitu. Possibilities lah ya. Possibility. Iya. Maksud gue sekelas siapa? Solomon aja bisa. Benar. Layak karena kan bertobat. Yes. Kan pada dasarnya lu pada akhirnya kalau lu punya waktu untuk bertobat, ya mungkin bisa, masih ada gitu. possibility gitu. Iya. Cuman sayangnya dia melakukan bunuh diri. Jadi kayak udah nyerah aja bre, udah nyerah di tengah jalan gitu. Bener. Padahal dia mungkin punya possibility atau mungkin itu juga udah jadi grand scheme-nya Jesus itu sendiri kan. Iya, karena kan disebutkan juga bahwa terkutuklah, bahkan sampai kata kutuk loh. Terkutuklah orang yang menyerahkan si anak domba. Itu ada ayatnya tuh. Ya. Jadi memang nggak tahu ya pernah beberapa murid Yesus juga nanya kan, dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, dosa yang tidak diampuni kan Yesus sendiri bilang bahwa dosa menghina Allah Bapa. Itu dalam Alkitab jelas tertulis bahwa itu nggak bisa diampunin, gitu loh. Menghina Allah Bapa. Mungkin lo menghina anak berarti kan dalam tanda kutip ketika lo bertobat lo mungkin bisa diampuni. Tapi ketika lo udah menghina Bapa itu udah tidak diampuni tuh. Lebih spesifiknya lagi malah menghina roh itu sendiri. Yes. Roh. Jadi itu lebih suci lagi, itu tuh udah nggak bisa diganggu gugat. Perihal ini adalah dalam konteksnya Yudas Iskariot, di situ juga dijabarkan bahwa terkutuklah, bahkan lebih baik jika dia tidak pernah lahir. Gitu loh. Jadi that's why gue mungkin bisa berasumsi, tapi kan ini hanya asumsi gue karena penghakiman itu milik Tuhan. Benar. Tapi asumsi gue as a Christian, menurut gue apa yang sudah dilakukan Yudas itu cannot be forgiven lah. Iya, setuju gue. Mungkin ya memang pada saat itu ketika itu dia punya pilihan sebenarnya, choice, his choice. Bener. Tapi kan dari sana kan Tuhan juga sangat menghargai hak asasi manusia itu sendiri. Bener, kan. kebebasan itu kebebasan sendiri. freedom lu ya udah, gua udah kasih freedom free will gitu. Tapi ya dia malah memilih itu. Ya udah kan. Bener. Ya udah. It's his choice gitu. It's his gitu. choice. Cuman ya mungkin akan ceritanya beda ya ketika kalau dia memilih untuk bertobat dan enggak bunuh diri gitu kan. Mungkin aja gitu kan. Bener. Bahkan seorang Petrus yang menyangkal 3 kali aja bisa gitu kan. Itu bangsat loh.
Wah itu parah sih. Itu parah Itu loh parah. bre, itu parah loh bre. Ya cuman maksudnya bahkan gue sendiri pun mungkin gue juga nggak akan bisa ngelakuin hal yang berbeda dengan dia. Mungkin bisa aja gue. Iya karena kan taruhannya di nyawa itu bre. Men, Lu temen Yesus. lu ditanyain sama orang Romawi bre, tentara bre, megang tombak anjing depan muka lu. Lu kenal Yesus? Enggak, siapa? Ya maksudnya di posisi itu gimana ya? Bener. Gitu, jadi ya kita juga jangan bermegah. Bener. Gitu, jadi siapa tahu kita lebih gila ya kan? Gue tuh bahkan sama diri gue sendiri sih takut bre, karena memang dasarnya manusia itu emang bangsat emang. Bener. Gitu, Exactly. bener. That's why kan orang yang bisa menang dari dirinya sendiri tuh luar biasa banget bre. Parah, Gitu loh. parah, bener banget. Karena emang terkadang kita itu bermegah lah. Kita merasa, wah gue rohani nih, gue bahas firman Tuhan. Wah Ya. berarti gue dekat sama Tuhan. Tapi perilaku orang lain tidak mencerminkan No. itu. Fuck Belum tentu bre, iman tanpa perbuatan itu sama dengan mati. sih. Sama dengan mati. Nol besar. Benar. Kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman yang lagi dengerin, semoga kalian juga dapet esensnya ya dari podcast kali ini. Mungkin satu hal sih ya yang ingin gue tekankan dari podcast ini adalah dari pembahasan kita kali ini ya. Jadi iblis ini memang kalau di Kristen ya. Ya. Kan kalau di Islam itu, correct me if I wrong, tapi iblis dan malaikat itu berbeda. Beda. Gitu kan. Beda. Tapi kalau dari Kristen itu sendiri memang diafirmasi dalam Alkitab bahwa iblis itu ada malaikat yang jatuh. Malaikat jatuh. Nah ini salah satu contohnya, gue mau bacain sedikit referensi dari Alkitab juga lah. Hmm. Di sini tuh ada dari Lukas 10 ayat 18. Di Yes. situ Yesus tuh melihat bahwa iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Jadi jatuh ke dunia gitu kan. That's why memang di Alkitab itu kita mengafirmasi bahwa ya si Lucifer ini dulunya tuh memang sesempurna itu. Gitu. Sampai akhirnya dia menjadi iblis. Yes. Menjadi Satan. Menjadi demon. Menjadi demon. Yang tadinya malaikat agung jatuh jadi tukang kebun, terus jadi demon. Nah, Gitu. jadi untuk teman ngopi nih, khususnya yang beragama Kristen gitu ya, Ya. jangan sampai iman kalian yang tadinya kuat Yes. dan kalian bermegah karena iman kalian, Iya. akhirnya malah turun karena kalian dilihat bukan dari awalnya, tapi dari akhir kehidupan kalian. Yes, benar. Jadi progres ya, iman itu berprogres. Berprogres, Gitu. Bertumbuh, benar, dan berbuah. Yang paling penting buah sebenarnya. Kalau bertumbuh doang nggak ada buahnya percuma. Dibakar juga pada akhirnya. Iya, dibuang juga. Dibuang juga. Gitu. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.